Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ini video lanjutan daripada cemilan tutur rahasia sukses seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Rahasia dan kuncinya apa? Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 9. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi'alfim minal malaikati murdifin. Sadaqallahul azim. Yang artinya apa? Di dalam Al-Quran tadi Allah berfirman, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Itu kata Allah dalam firman-Nya. Jadi kita minta kepada Allah di saat kita menghadapi beban hidup. Apa itu? Kita banyak-banyak mendekatkan diri, terutama lewat ibadah sholat. Makanya di situ ada sholat yang khusus untuk kita meminta rizki, untuk membuka rahasia kesuksesan itu. Apa itu? Sholat duha. Sholat duha ada caranya. Jangan terus kita sholat duha terus masih hanya mengharapkan dunia. Itu ada di dalam kitab Adkiyah halaman 58-59. Di situ dijelaskan yang bunyinya begini. Summadduha sholli wala tada'il fikar bihujumi mauti wa tahassurin wal bila amalun bila dzikril mayyiti la asar wa bi dzikriha haqqan qadar bima'awilan. Itu bunyinya seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Rahasianya di sini rahasianya. Jadi di saat kamu sholat duha, yang kamu lakukan itu lakukanlah sholat duha, dan janganlah engkau meninggalkan untuk tetap berpikir. Berpikir apa? Akan datangnya kematian dan kesedihan, penyesalan, dan juga kerusakan. Untuk baitnya yang selanjutnya apa? Amal perbuatan yang tanpa dibarengi mengingat kematian itu tidak memberikan pengaruh. Yang kedua dan yang ketiga, dan amal perbuatan dengan mengingat kematian secara benar itu seperti memukul sesuatu dengan menggunakan alat. Jadi kalau memukul sesuatu dengan menggunakan alat, di sini dikatakan menggunakan kampak. Jadi memotong pohon dengan menggunakan kampak itu lebih cepat. Menggunakan perkul itu lebih cepat dibanding menggunakan pisau di saat kita memotong pohon misalkan. Artinya apa? Memberikan masalah dengan hasil yang baik. Jadi di saat sholat duha kita harus mengingat kematian. Disitulah
ternyata kuncinya untuk membuka rezeki. Jangan terus kita berpikir tentang dunia, tentang kita hajat kita itu apa, itu jangan. Pengen kaya, pengen beli mobil, pengen beli rumah, sedang menghadapi masalah, beban hidup, kebutuhan, itu jangan dihilangkan. Berusaha kita memikirkan kematian, karena itu senjatanya. Ya, itulah sholat duha. Dan setelah itu dilanjutkan dengan berdoa. Berdoa, terus doanya bagaimana? Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah itu selalu berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Dibaca 100 kali. Itu doanya Rasulullah. Terus bagaimana dengan doa-doa yang selama ini kita baca di kalangan halayak umum? Itu adalah doa yang diajarkan oleh para ahli ilmu atau ahli fikih, fuqaha. Di situ memberikan ajaran doa salat duha seperti Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Hal seperti itu ila akhirih. Jadi doa itu adalah dari fuqaha. Tapi yang diperintahkan Rasulullah justru apa? Tadi. Karena ini hadisnya dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha summa qala Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim hatta qalaha minhu marrah. Ini doa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dengan doa, apa itu Rasulullah doanya? Yaitu minta ampun di saat melaksanakan sholat duha. Kemudian beliau setelah melaksanakan doa, dia berdoa kepada Allah, mengucapkan, ya Allah ampuni dosa saya dan terimalah taubat saya. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha pengampun. Hingga dibaca 100 kali. Hadis riwayat Bukhari itu. Jadi yang disampaikan Rasulullah SAW itu seperti itu. Jadi tidak kita harus minta langsung apa yang dihajatkan dunianya, itu tidak. Tapi setelah kita menjalankan sholat, di saat sholat kita mengingat kematian, karena itu adalah sebagai rahasia kuncinya. Setelah itu kita berdoa, doanya minta ampun dan diterima segala macam taubatnya. Setelah itu ditambahi doa tadi dari para ulama. Allahumma inna duha, ya Allah, di waktu duha ini, ya Allah, ini adalah waktumu, ya Allah. Di saat rezekinya ada langit, turunkan. Di saat bumi, keluarkan. Di saat jauh, dekatkan. Di saat haram, sucikan, dan sebagainya. Itulah, mungkin itu rahasia kunci sukses. Makanya kita harus bersama-sama mulai dari sekarang. Di saat kita menjalankan sholat duha, harus mengingat kematian. Itulah kunci sukses rahasia daripada ajaran Rasulullah SAW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.